anak yang hidup di zaman milenial begitu banyak tantangan. Bahkan rintangan bagi orang tua agar menjadi anak yang cerdas, bukan hanya untuk meraih cita-citanya di dunia, tapi juga menggapai cita-cita untuk meraih surganya Allah. Apa saja ya amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh para ibu milenial serta ayah milenial agar mampu mencetak generasi milenial yang cerdas secara pikiran dan juga cerdas secara mental? Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Kalau tadi ada Ustadz Abdul Kafi dan Ustazah Oki, sekarang ada Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustazah Lulung. Siap menjawab pertanyaan? Insya Allah, insya Masya Allah. Allah. Kalau gitu pertanyaan yang pertama ada dari Putris Krayu. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Saya mau bertanya, kenapa setiap saya pulang ke rumah saya merasa stres? Dan saya, itu stresnya udah stres banget tuh, stres. Dan saya pengen menghamburkan barang-barang saya dan hati saya merasa tidak tenang. Dan pada saat saya keluar rumah, hati saya merasa sedikit tenang. Mohon sarannya Ustadz dan Ustazah, terima kasih. Gimana itu Ustadz Ahmad Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang merasa tenang pada saat di luar rumah lalu kemudian di dalam rumah tidak merasa tenang, maka ada kemungkinan dua hal. Yang pertama bisa disebabkan di dalam hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan di lisan kita, maka itu menyebabkan kita menjadi tenang hatinya. Lalu kemudian yang kedua bisa disebabkan karena di dalam rumah tidak dibacakan Al-Quran. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, aksiru min qiraatil Qur'an fi buyutikum. Fa inal bait alladzi la yuqra fihil Qur'an yaqilu khairahu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Perbanyaklah oleh kalian baca Al-Quran, kata Rasulullah, di rumah kalian. Karena sesungguhnya rumah yang penghuninya di dalamnya tidak baca Al-Quran, maka sedikit sekali kebaikannya, banyak keburukannya, dan penghuninya tidak betah di rumah, maunya ngeluyur mulu keluar rumah. Maka baca Quran di rumah, perbanyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan kepada kita nikmat begitu banyak. Jangan terlalu sibuk mencari ketenangan di luar rumah. Ciptakan ketenangan dan berbahagialah. Karena al-baitul kharab idza kana ma Allah bustan. Sesungguhnya rumah yang hancur sekalipun kalau di dalamnya penghuninya bersama Allah maka terasa bagaikan di taman surga. Masya Allah, Masya ciptakan Allah. ketenangan dengan banyak zikir dan baca Al-Quran ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum, saya nikah sekitar 5 bulan. Tapi suami gak mau kerja, cuma makan tidur setiap hari. Malah saya, enak banget ya. Malah saya dalam keadaan hamil yang kerja dan suami yang minta uang terus ke saya. Kayak di FTV saya nih. Yang minta uang terus ke saya. Dan sampai saya keguguran, suami gak peduli. Dan tetap gak mau kerja. Wah, kalau seperti itu gimana nih Ustazah? Kayaknya menggebu-gebu sekali. Kayaknya kesel banget nih, udah makan, tidur, orang hamil, keguguran, gak peduli. Sabar Ustazah. Hai! Oh, segitunya ya. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 128. Ini kan kadang-kadang kita perempuan selalu dibilang durhaka. Ternyata ada loh suami yang zolim. Yaitu apa dalam An-Nisa ayat 128. Wa in imro'at khofat min ba'liha nusuzan. Jika seorang wanita dia tuh khawatir dan takut ternyata suaminya itu nusus. Apa? Gak peduli, cuek. Cuman makan tidur. Parah banget ya. Makan tidur. Udah kayak iya ya kan. Hah? Ada juga yang morotin bini. Morotin bininya ya kan. Nah ketika kita keadaan seperti itu, maka tidak ada salah bagi keduanya untuk mengadakan asulhu. Asulhu wa khair, itu perdamaian. Artinya apa? Pertama, perdamaian itu bukan yang damai ya, bukan. Damai ya gue tidur aja lo kerja, enggak. Tapi di sini karena dia sudah gak peduli dengan istri, yang pertama adalah wasyawirhum fil amri. Musawarahin bareng-bareng. Kan nikahnya baru 5 bulan. Kecuali 5 tahun kagak kerja, baru 5 bulan. Nah kemarin kemana aja waktu ta'arupan, ya kan? Harus tahu dia kerja apa kagak kan begitu. Setelah dibicarakan, baru di situ kasih keputusan. Ambil keluarga laki, keluarga perempuan bareng-bareng dalam surat An-Nisa 34, 35. Hakam min ahli wa hakam min ahli. Ayo kita omongin, mau dibawa kemana hubungan kita? Asik. Mau dibawa kemana hubungan? Nyanyi mulu ya? Iya. Oh, parah Nggak, banget ya. Aku suka mancing sedikit aja. Set, jadi jamannya. Gitu, jadi intinya ikutin Al-Quran. Tadi guru kita sudah menyatakan Al-Quran. Asulhu, musyawarah, kemudian bicarakan. Masya Allah, Gitu. jazakillah khair Ustazah. Masya Allah, amin. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalau belum dibaca sekarang, insya Allah besok akan dibaca lagi ya sama guru-guru kita. Ustazah jangan kemana-mana dulu, sekarang saya mau ngobrol sedikit lagi sama Wirdah. Followers kamu tuh kalau ngikutin postingan kamu tuh banyak yang akhirnya bisa menginspirasi mereka. Nah mumpung kamu ada di sini, kamu nanya lagi dong. Siapa tahu dengan pertanyaan kamu bisa merubah banyak orang sehingga menjadi lebih baik lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau pikir dulu nggak apa-apa, saya kasih waktu.
Sama Ustazah Lulung ya. Insya Allah. Dulu. Nah, jadi Ustazah sebenarnya bukan saya sih korbannya. Saya yang dijadikan alat oleh orang-orang tua untuk menjadikan anaknya korban. Nah, jadi banyak yang ngebanding-bandingin anaknya sama saya Ustazah. Kamu tuh lihat tuh anaknya Ustaz Yusuf tuh, lihat tuh Wirda tuh. Saya jadi nggak enak karena saya jadi Wir, lu ngapa sih nongol mulu di TV? Lu kalau Iri aja lo sirik dengki gitu. Emang Ya. apa sih nggak boleh sombong amat? Emak gue jadi lihat kan jadi banding-bandingin gue mulu. Nah, Ustazah pertanyaan saya nih ya. Emang benar kalau misalkan ada orang tua yang suka banding-bandingin anak gitu. Misalnya ngebela mereka nih ya. Ya kalau orang tua suka ngebanding-bandingin anak itu Orang tua bisa menurunkan kecerdasan anaknya. Oh, Iya. tuh Gitu. gimana Yang jelas tuh? bukan menurunkan kecerdasan anak, menurunkan berat badan anak. Nah, dan berat badan orang tuanya juga enggak. Iya. Kalau gitu dijawab sama tausiah Ustazah Lulung ya. Tapi please dong tausiahnya pakai gayanya Wirda. Oke. Oke ya. Mantap ya. Oke, kita Ada tunggu ya bonding, Ustazah Lulung insya ya. Allah, Masya insya Allah. Silakan Ustazah Oh Lulung. sekarang? Sekarang dong. Oh kirain kita balik duduk dulu. Enggak, kita yang duduk. Oh ya Allah kirain kita ditemenin Cin. Enggak. Ya Allah, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini nih. Nauzubillah, summa nauzubillah ketika orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kita sebagai istri aja dibandingin sama istri orang lain kita marah. Masakan aja dibandingin kita kesel. Mah, kok masakan kamu ya nggak seenak masakan ibu aku dibandingin sama mertua. Marah nggak? Sekarang kita punya anak ada 4, ada 5, ada 6, itu anak adalah unik. Kalau yang satu dia bisa enaknya matematika, belum tentu dia bisa bahasa Arab. Yang satu bisa bahasa Arab, mungkin yang satu lagi dia bisa yang lain. Seperti Wirda, Hafizo. Gak apa-apa, saya gak Hafizo gak apa-apa. Saya Hafizonya kul-kul juga udah oke. Jadi ketika seorang ibu, seorang ayah membandingkan anaknya, apakah dapat menurunkan kecerdasan seorang anak? Ya iyalah. Ketika dia selalu dibandingkan dengan orang lain, dia jadi kepikiran. Langsung dia menyesali dirinya, kenapa aku lahir ke dunia ini ya Allah. Ternyata orang tuaku tidak menerima aku, kan begitu jadinya. Pertama bikin galau tadi. Kedua jadi stres, nya panjang, stres. Kan? Yang ketiga apa? Ketika kita bandingkan seorang anak dengan anak orang lain, berarti kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan yang aku kasih, kata Allah, ini anak dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya gak sih? Kayak ibu bisa aja semua dikerjain. Ya kan sayur sop bisa, belum tentu sayur asam enak. Gitu, jadi kita terimalah. Kenapa? Inilah karunia dari Allah. Jika kita bersyukur, Allah kasih tambahan yang namanya kenikmatan. Ya enggak Bu? Oh, kita boro-boro mau menguji anak orang lain. Entah kalau misalnya laki kita muji kita lagi atau muji orang lain, marah nggak kita? Tadi guru kita sudah menyatakan saja Oki, jangan pernah yang namanya kita ini ya kepada anak itu tadi ya yang namanya membuli. Karena apa? Itu membuat orang jadi nggak cerdas lagi. Ini udah anak kagak cerdas, dibully. Bagaimana kira-kira? Padahal orang tua itu dari kecil tuh selalu memuji anaknya. Lagi gendong anak nih. Anak cakep, anak mancung. Padahal pesek. Tapi nggak apa-apa, ini adalah afirmasi. Jadi mudah-mudahan sebagai orang tua ingat surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya kan? Celakalah orang-orang yang suka mencela dan mengumpat. Apa humazah? Mencela dengan kata-kata. Kamu itu tidak seperti kakakmu. Kamu itu tidak seperti anak ini. Kamu pialanya cuma 2. No pialanya ada 5. Loh piala dikumpulin. Yang penting mah adab. Adibu auladakum. Berikanlah ilmu adab kepada anak-anak kita. Ini gak perlu yang namanya pintar. Oke sih pintar angka, pintar ini boleh. Tapi kalau dia pintar tapi ngelawan orang tua mau gak Bu? Ngasih duit yang banyak tapi ngelawan orang tua mau? Gak sampai, nauzubillahimin. Nah itulah humazah. Melawan artinya membuli dengan kata-kata. Tapi lumazah dengan yang namanya gerakan badan kita tadi. Kalau bahasa itu tadi bondingnya gak ada bondingnya. Yang gue tahu rebonding. Ya, rambutnya. Biar lurus. Jadi inilah sebagai orang tua bagaimana kita di dalam Islam nyatakan lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangankan anak Bu, sahabat Rasul aja berbeda karakter. Bagaimana dengan karakter Umar bin Khattab ya, tegas. Bagaimana karakter Abu Bakar As-Siddiq yang sangat-sangat dermawan. Bagaimana karakter Utsman bin Affan yang sangat-sangat maaf ya kan. Dan bagaimana karakter Ali bin Abi Thalib. Itu teman aja bisa beda. Bagaimana yang namanya anak. Jadi jangan dibanding-bandingin. Dia adalah hasil karya pencipta kita Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dibanding-bandingin nggak boleh ya. Iya. Apalagi dibanting-bantingin. Apa dibanting-bantingin gitu lah. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Iya. Mau gak dibandingin? Apa? Mau gak dibandingin? Nggak mau. Makanya lebih cantikan Emma Tiana ya gitu. Oh, jadi Apa maksudnya saya dia? jelek. Jadi maksudnya saya jelek. Kan Mas sebagai Sony nggak adik. cantik. Oh iya benar. Iya, benar. Aku apa Ustadz? Ganteng. Ganteng. Terima kasih loh pujiannya, Masya Allah. Jazakillah khair Mbak Ustazah. Iyaku, Mbak Iyaku. Jamaah. Yeay. Mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Kurang semangat, mau lanjut lagi nggak? Mau ya, kalau gitu sekarang saya mau mendengarkan tausiah dari guru kita nih Ustadz Abdul Kafi. Ustadz sini Ustadz, saya mau Iya, nanya. gimana Mas Sony? Ustadz katanya cara meningkatkan kecerdasan anak tuh bukan cuma di sekolah Iya. gitu atau di rumah, tapi di masjid. Tuh, Masjid. iya, kenapa di masjid Ustadz? Betul, nanti kita Nah, jawab. kita pengen tahu nih. Siap. Ya, Ustadz semangat ya, Siap, semangat. semangat. Iya. Tahu kan udah apa? Udah Iya, tahu. Ini silakan, ada Ustaz. modusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan jamaah yang di studio. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Apalagi kalau saya lihat ibu-ibu Masya Allah cakep-cakep banget. Bapak-bapak juga ganteng-ganteng banget ya. Alhamdulillah, coba dong kameramen nih ada bapak nih. Bapak umurnya berapa Pak? 65. Masya Allah 65 ya. Saya lihat ibu-ibu Masya Allah brosnya panjang-panjang banget. Ya ada nyampe sini. Ya niat banget ya. Tapi mudah-mudahan itu dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa Amin ya ta'ala. Allah, amin ya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa masjid dijadikan salah satu objek atau dijadikan salah satu tempat untuk belajar? Yang pertama, masjid adalah salah satu tempat yang khusus Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Ya, maka banyak sekali kata-kata masjid di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah mengakui bahwa masjid adalah salah satu tempat ibadah yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya semua masjid-masjid itu kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibu yang dimuliakan Allah, karena masjid begitu mulia posisinya. Ya, karena masjid ditunjuk langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada masjid. Dan bagi orang-orang yang datang ke masjid, maka Allah berikan mulia. Ya, maka Allah berikan mulia. Ketika ada anak, ketika ada orang yang dia belajar di masjid, maka otomatis Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Kenapa? Ya karena ketika kita masuk masjid itu sudah beda adab. Bu, kalau kita belajar di masjid minimal kan kita ke dalam keadaan suci, betul. Badan kita bersih dari najis, betul. Jauh dari yang namanya kotoran, betul. Sikap kita jaga, kata-kata kita jaga. Ada ibu-ibu di masjid ngosip atau ngata-ngata. Enggak ada, pasti kalem aja. Diem aja, betul ya? Karena di masjid. Ya, karena kita keadaannya sopan, karena kita keadaannya suci. Sehingga nur Allah itu turun ke kita. Bukan kepada otak, tapi kepada hati juga. Karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya ilmu itu tidak akan masuk apabila, na'udzubillah, kita dihiasi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masjid luar biasa, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Barang siapa ada orang suatu kaum belajar di masjid, kemudian dia yatsluna kitab Allah, kemudian dia baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan dia belajar di sana, apa yang dia dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketentraman. Amin.
Allah limpahkan rahmat, amin. Amin. Malaikat mendoakan, amin. Amin. Dan yang terakhir, ini nanti insya Allah kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Masya Allah. Oh, ini orang sering belajar di masjid. Masya Allah. Oh, ini anak senantiasa belajar di masjid. Wah, nanti akan diingat oleh Allah Banyak yang Subhanahu. didapat ya kalau kita belajar di masjid ya. Betul, karena ada etikanya kalau di Karena ada masjid. etikanya, Kalau di sekolah kan Masya ya Allah. Allah itu engsel sekolah pada copot mulu. Saya di rumah Sony baru masang ensel. Itu anak-anak sehari, besoknya dicopot lagi. Oh gitu? Iya. Gak apa-apa itu biar Ustadz ada kerjaan terus masang itu setiap hari. Ya Allah. Jazakallah makanya khair ya, Ustadz. sama-sama, insya Terima Allah. kasih Ustadz. Jamaah! Kita lanjut lagi tausiahnya. Tapi saya mau dengerin dulu nih. Wirda ada yang mau ditanyain lagi nggak? Banyak kayaknya. Ada ya, boleh dong. Buat Kak Oki. Kak Oki, oke. Kakak Oki, subhanallah. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari mama-mama muda milenial ya. Nah, Mahmud. Ya kan Mahmud. banyak nih ibu-ibu tuh kadang suka kayak, oh, kamu gini aja kok nggak inget sih, apa gini aja kok lupa sih, kok nggak dipelajarin sih atau gimana. Nah ini ada katanya satu rutinitas, katanya kalau lagi hamil terus menjaga wudhu, nanti begitu lahir anaknya tuh inget gitu sama yang dia lihat tuh apal gitu. Bener gak sih? Saya curiga nih emak saya jangan-jangan wudhu kemarin ya. Enggak. Ini bagus pertanyaan. Pertanyaan Ya. dari mamah muda milenial yang Mama jawab muda juga milenial. ustazah yang juga mamah muda Nah milenial. betul sekali. Masya Allah. Silakan Ustazah Oki. Ya, apa sajakah amalan-amalan bagi orang yang sedang hamil? Apa yang harus dilakukan oleh ibu, apa yang dilakukan oleh ayah? Apakah salah satunya dengan berwudu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari seorang ulama terkenal di Turki. Kalau ibu tahu namanya Said Nursi. Said Nursi adalah seorang pemikir Islam yang sangat terkenal. Beliau dijuluki dengan nama Badi'uz Zaman, yakni keajaiban zaman. Karena orang ini pandai, hebat, luar biasa. Kalau belajar langsung ingat. Jadi di masa kecilnya pada saat itu semua orang terkagum-kagum dengan daya ingat yang dimiliki oleh Said Nursi Badi'uz Zaman ini. Kemudian pada akhirnya beramai-ramai orang datang untuk menemui orang tuanya Said Nursi dan bertanya, amalan-amalan apa saja yang kalian kerjakan sehingga kalian mendapatkan anak yang sangat pintar seperti ini? Maka sang ibu menjawab, selama saya mengandung dan menyusui, saya selalu menjaga wudhu. Setiap batal, wudhu. Setiap batal, wudhu lagi. Sebelum menyusui, wudhu. Setiap melakukan apapun, wudhu. Senantiasa menjaga wudhu. Jadi amalan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang hamil, dan sebenarnya kita semua yang sangat baik adalah senantiasa menjaga wudhu. Setiap batal, wudhu. Buang angin, wudhu. Buang air, wudhu. Selalu menjaga wudhu. Ternyata itu sangat berefek kepada janin yang kita kandung. Kemudian ditanya lagi, lalu bagaimana dengan sang ayah? Apa yang dia lakukan sehingga mendapatkan anak yang hebat, pandai, soleh seperti ini? Maka sang ayah mengatakan, saya memiliki seekor sapi dan kemudian sapi itu saya rawat dengan sebaik-baiknya. Namun ketika saya pulang ke rumah, sapi itu betul-betul saya ikat, saya jaga dengan kandang diikat supaya dia tidak lari dan tidak memakan di kebun orang lain. Saya khawatir kalau saya mengambil manfaat dari sapi tersebut, entah saya peras susunya atau manfaat lainnya, saya khawatir nanti bercampur dengan harta haram yang dimakan oleh sapi tersebut. Jadi sang ayah mengamalkan untuk mencari harta atau makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh istri dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa ayat 34 memang diberitahu bahwa fungsi dari seorang ayah sebagai qawwam, dia pelindung, dia pemimpin, salah satu fungsinya adalah mencari nafkah untuk anak istrinya, dan tentu saja nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang halal dan baik. Makanan yang halal yang baik masuk ke dalam tubuh istri, tubuh anak, menjadi sesuatu yang baik. Akibatnya salah satunya adalah akhlak menjadi baik insya Allah, kalau dinasihati mudah insya Allah. Tapi kalau harta haram yang tidak diperhatikan oleh para pencari nafkah, oleh para ayah yang masuk ke dalam tubuh anak dan istri, bisa-bisa saja anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang susah diatur, susah dinasihati, dan tentu saja doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh ibu yang mengandung atau seorang ayah yang sedang memiliki anak yang sedang dikandung oleh istrinya, tentu saja memperbanyak doa. Sebelum memperbanyak doa, pastikan semua makanan halal masuk ke dalam tubuh anak dan istri. Memperbanyak doa dengan doa yang banyak sekali diajarkan oleh Al-Quran. Contoh dalam surah As-Saffat ayat 100, doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rabbi habli minas solihin. Kita minta kepada Allah agar dianugerahi anak-anak yang saleh. Atau mungkin dalam surah Al-Furqan ayat 74, sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang maha pengasih, salah satunya adalah senantiasa berdoa agar dianugerahi anak sebagai penyejuk hati. Apa doanya Ibu sekalian? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan setiap hari Ibu sekalian agar anak kita, keturunan kita menjadi penyejuk hati, bukan sebagai musuh, bukan sebagai ujian. Karena banyak sekali anak-anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Jadi memperbanyak doa itu bagus sekali seperti yang dicontohkan oleh keluarga Imran. Imran adalah nama yang diletakkan di dalam surah ketiga di dalam Al-Quran. Imran ini adalah saudaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam punya hubungan nasab dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan Nabi ini luar biasa. Imran ketika memiliki istri namanya Hannah, Hannah ketika mengandung juga berdoa agar anak yang dikandungnya yakni Siti Maryam menjadi anak yang salih dan mengabdi di Baitul Maqdis Palestina. Mengabdi menjadi hamba Allah yang senantiasa bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh para ibu dan ayah, tentu saja selain berdoa yang banyak, berikutnya adalah sang ibu menghindari, sang ayah menghindari perilaku-perilaku yang penuh dengan maksiat. Karena kenapa? Karena kalau ibu melakukan hal-hal maksiat, ayah melakukan maksiat, bisa saja itu akan terikut oleh anaknya. Jadi perbanyak mendengarkan ayat suci Al-Quran, merotal ayat suci Al-Quran, lebih baik ibu dan ayahnya mengaji. Jadi ayah mengaji di perutnya sang istri, membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengaji sehingga anak, karena di dalam janin yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran. Jadi banyak melakukan kalimat-kalimat, ucapkan kalimat baik dan banyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau orang di luar sana kan dengar apa? Musik klasik. Ya, musik klasik. Kalau kita dengar murotal. Murotal ya. Betul, ayat suci Al-Quran. Insya Allah kalau sering dilantunan ayat suci Al-Quran, bakal masuk banyaknya hal-hal baik ya Ustazah ya. Dan insya Allah ya. akan cepat ya menjadi hafiz dan hafizah. Amin, Terbiasa ya mendengarkan Rabbal ayat suci Alamin. Al-Quran. Masya Allah. Insya Allah. Jazakillah khair. Ustazah. Jazakallah khair, terima kasih. Jamaah. Setelah ini akan ada amalan dan doa yang insya Allah mustajab. Ini penting nih buat para anak milenial supaya bisa lebih cerdas lagi. Dan juga penting untuk para orang tua supaya anaknya lebih cerdas lagi dunia dan akhirat. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad kan. Jadi jamaah jangan lupa disiapkan catatannya di kertas ya. Jangan di tembok rumah. Apalagi rumah tetangga, itu lebih gak boleh. Jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita semua